ini sudah terpampang ya ijazah dari Pak Jokowi. Tapi kami juga memiliki informasi lain pemirsa untuk Anda, karena redaksi TV One ini mendapatkan buku tahunan alumni dari UGM dari salah satu sumber yang tidak berkenan kemudian diinformasikan atau dipublikasikan identitasnya. Nah, ini adalah album alumni Bapak-bapak, Mas Alek, Prof Suparji dan juga Bang Hensat. Nah, ini kan bisa ada buku yearbook, ada tertulis nama Joko Widodo di situ ya. Kemudian lahir di Solo. Beda ya dengan ijazah tadi ya. Nah, ijazah tadi dari Surakarta lahir. Oke, baik. 21 Juni 1961, betul? Cek ijazah tadi, lahir di Surakarta tadi. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM pada 23 Agustus 1988. Ini kalau kita coba lihat, bukunya berwarna hijau. Coba ya kita nanti lihat. Diterbitkan 88. Oke, kita bandingkan nanti dengan ijazah yang kemudian sejak awal tadi kita lihat. Bisakah kemudian dibuka kembali untuk buku tahunan ini, pemirsa? Paling tidak ini kemudian juga menambah lagi ya bahan kemudian perbincangan kita malam hari ini. Coba kita lihat ijazahnya. Nah, ini Bro, lahir di kita coba lihat Surakarta. Lahir di Surakarta. Tadi oke. di Solo. Betul. Solo. Ada perbedaan di situ ya, lahir di Surakarta dan juga lahir di Solo meskipun tanggalnya berbeda. Nah, nih tanggalnya sama meskipun tempatnya satu di Surakarta, satu. Maka besok kelak bisa jadi kebenaran itu sendiri yang akan dihukum mati. Justru persekusi, kriminalisasi yang dikenakan kepada kami akan memancing ribuan Tifa untuk keluar, ribuan Roy untuk keluar, ribuan Rismon untuk keluar, ribuan Kurnia untuk keluar, ribuan Rizal Fadila untuk keluar. Bahkan almarhum ayah saya, almarhum kakak saya pun dizolimi luar biasa ya. Dan ini adalah sebuah pelanggaran HAM berat yang tidak bisa kita diamkan. Kita akan lapor kepada Special Reporters, juga lembaga Women Human Rights Defenders. Pokoknya intinya kita gaspol ke level internasional. Makasih banyak kepada Pak Agus Yunanto selaku Sekjen dan Ketua FDI, Pak Kris Komari di sana. Sekarang sedang tengah malam di California beliau. Tapi saya yakin beliau sudah menyimak dengan seksama. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait yang sebagai Ketua mana? Pak Medi ya, Pak Medi. Ya, sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agungnya FDI ya Pak Medi. Terima kasih dan juga atas fasilitas yang diberikan kepada kita semuanya. Dan teman-teman, sahabat-sahabat semua yang hadir di sini menyematkan diri. Jadi, saya akan menyampaikan tentang materi saya terkait dengan advokasi internasional. Karena ini acara FDI, jadi memang fokusnya adalah pada advokasi internasional. Dan memang ini adalah sebuah momentum Bapak Ibu semuanya ya, dimanapun Anda berada. Karena saya barusan dapat surat cinta dan ini juga bersama teman-teman semuanya. Surat cinta lagi dari Polda, begitu ya. Jadi pada saat yang pertama kami sudah diminta kehadirannya sebagai saksi, begitu ya. Nah sekarang surat cinta yang kedua ini kami bukan lagi sebagai saksi, tapi sudah dinyatakan sebagai terlapor. Dan jadi meningkat ya. Skalanya meningkat sekarang. Naik kelas. Dan secara pasal-pasal juga naik kelas. Pasal-pasalnya besar-besar. Pasal-pasalnya 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun gitu ya. Jadi pasal-pasalnya besar-besar sekali. Dan yang paling lucu adalah disampaikan oleh orang-orang yang tidak jelas. Jadi ada nama-nama, ada 5 nama yang tidak jelas siapa ini jati dirinya. Bukan orang yang tidak pernah kita kenal. Tahu-tahu dipakai namanya untuk melaporkan kami. Dan yang lebih lucu lagi, yang lebih dagelan Sri Mulat lagi adalah kami dituduh menghasut, menimbulkan keonaran, sampai kemudian menimbulkan ya semacam. Baik teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan saja kita saksikan tadi, kita melihat bahwa ini masih ya perbincangan terkait ya masih seputaran ijazah, pembahasan ijazah, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang sudah beredar sekian lama selama ini. Nah teman-teman, kita melihat ya di dalam cuplikan video tersebut ya, sebagaimana para netizen atau warga masyarakat Indonesia ya mengomentari atau berpendapat terkait isu atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Di sini dikatakan teman-teman bahwa kepalsuan akan mencari jalan untuk menipu ya, tapi itulah prinsip hidup dari Pak Jokowi dan termul-termulnya. Nah teman-teman, kenapa yang tadinya ya masyarakat melihat dan menilai bahwa yang satu kebohongan tadinya ya, tetapi karena untuk menutupi kebohongan ini tetap terpaksa harus berbohong lagi, dan beberapa kebohongan-kebohongan yang dilakukan dan untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan atau yang mereka
ya yang telah langgar selama ini, teman-teman, ya. Jokowi harus dihukum seberat-beratnya. Nah, di sini dikatakan bahwa Dr. Tifa ya dan bersama Roy Suryo dan teman-teman mereka yang lain ya semoga diberi kesehatan dan kemenangan ya. Rakyat tetap mendukung kebenaran yang mereka lakukan, teman-teman. Ya, di acara yang rakyat bersuara sudah dijelaskan oleh Dr. Tifa itu bahwa palsu semua. Nah, dikatakan bahwa ya sudah dari dulu ijazah kita ya dari sekolahan, dari SD, SMP, SMA bahkan sampai sarjana ya nggak pernah atau boleh pakai nggak pernah boleh pakai kacamata. Tapi kok ya Pak Joko Widodo ini berbeda, bisa mengizinkan pakai kacamata ya. Ini semua Indonesia, apa si Jokowi ini orang aneh atau sebenarnya apa ya? Album reuni kumpul-kumpul foto-foto mau saksinya 700 saksi ahli ada 500. Bila bukti ijazahnya hasil fuslaktor atau palsu ya pasti diborgol semua termasuk rektor KPU-nya itu ya. Apa pejabat yang minta dipilih rakyat benar-benar buta dan tuli bahwa ada perang besar terhadap kezaliman Jokowi ya dan termul-termul yang ada. Nah, sebagai musuh di dalam selimut, kenapa kalian tidak peduli? Kenapa kalian tidak serius mendengar lalu memberi perhatian kepada para pejuang-pejuang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan? Apa kerjamu ya? Apa kerjamu ya? Kalian hanya mengkhianati pemilihmu ya, pemilihmu karena merasa nyaman lalu lupa kewajibanmu ya, memperjuangkan rakyatmu ya. Kalian terlalu takut kehilangan jabatanmu. Sungguh nista dan kotor sekali hidupmu, kecuali Tuhanmu adalah jabatan dan kekayaanmu. Segera bergeraklah para pejuang rakyat ya sebelum kalian mati di dalam keadaan khianat ya. Kebenaran bisa disalah tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan ya. Semoga Roy Suryo dan teman-teman yang lain diberikan kesehatan terus dan tetap semangat untuk berjuang. Cukup kita lihat ya foto ijazah pakai kacamata, orang sudah tidak percaya dengan keasliannya ini. Oke, rakyat ya di belakang RRT dan siap bergerak jika dikriminalisasi. RRT harus dinepalkan para oligarki dan penguasa untuk revolusi total. Jokowi tidak jelas kelahirannya. Maju terus Bu Tifa dan teman-teman, semoga selalu di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Pemerintah harus turun tangan dong ya, ada kasus gak kelar-kelar ini. Masyarakat disuguhi dengan ketidakpastian. Suatu ya kotoran kecil sangatlah mengganggu jika kena mata ya. Jadi biar kecil tapi sangat mengganggu ya. Seperti yang suatu yang kena di mata kita itu, teman-teman, lagi di jalan ya, kayak selumbar gitu. Kalau misal masuk ke dalam mata kita lagi naik motor, nah walaupun dia kecil tapi tidak bisa kita berjalan dengan baik seperti biasa. Nah, bukan hanya Jokowi yang ditangkap sebenarnya, justru para pejabat ya dulu yang harus ditangkap baru tepat 1000% akan aman dan adil seadil-adilnya. Betapa bejat dan jahatnya Pak Jokowi ini ya, lembaga yang mendukungnya demi kekuasaan dan jabatan ya sanggup mengkhianati rakyat ya. Hukum mati tak cukup, harus ditarik semua fasilitas dari negara juga. Masyarakat Indonesia di pelosok, di desa banyak banget yang percaya ijazah Jokowi palsu karena Jokowi nggak mau nunjukin ijazah. Selalu Jokowi untuk diteliti oleh yang berwajib yang melibatkan respon, pasti hasilnya tidak direkayasa. Hasilnya pasti sangat valid ya, selesai. Pasti malah digunakan untuk alat
mengadu domba dan mengancam-ancam mengkriminalisasikan kepada orang-orang yang gak mau mendukung kebohongannya. Licik sekali otak para Jokowi ini dan PKI. Waspadalah. Kalau negara sendiri tak dapat tak dapatkan keadilan hukum, ya maka wajar cari keadilan ke Mahkamah Internasional agar ya mendapat keadilan hukum yang netral dan profesional. Ya, memalukan sekali bangsa ya Jawa seluruh dunia. Ya, cuma hanya benarkah darah Jokowi ini asli punya darah Tiongkok atau seperti apa? Bagi termul-termul, bila menyuarakan kebenaran itu sama saja membuat ya keonaran dan dinilai sebagai pemecah belah bangsa. Ya, siap-siap untuk muncul ya Mas Roy Suryo yang lebih banyak dengan doktor ya guru besar di luar negeri dan dalam negeri. Siap-siap ya. Kalau termul hanya asal bacot, apalagi data Indonesia sudah rusak parah dalam penegak hukum karena hukum memihak yang seharusnya netral demi keadilan. Ya teman-teman, ini ya beberapa komentar para netizen yang kita bacakan tadi, dan terlihat sekali melalui komentar ini teman-teman banyak sekali yang memberikan komentar ya untuk tidak mempercayai ijazah Jokowi adalah ijazah asli, tetapi ya, seluruh ya orang yang berkomentar dalam ini bahwa mereka ya mengatakan ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu dan semua meragukan. Nah teman-teman, bagi Anda yang ingin menyampaikan tanggapan atau pendapat, silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Salam NKRI harga mati.